Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proyek review film karya-karya Yunani tentang Ibnu Sina. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Dewi Amalia dengan nomor NIM 201131010 dengan prodi tasawuf dan psikoterapi kelas 2A. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang cuplikan singkat dari film The Physician. The Physician bercerita relatif detail mengenai awal mula berkembangnya ilmu pengobatan di dunia yang berlatar di Persia. Berawal dari seorang anak berkebangsaan Inggris bernama Rob Cole yang kehilangan ibunya akibat sakit di bagian perut, alur cerita pun membawa Rob Cole berambisi untuk mendalami ilmu pengobatan secara mendalam. Padahal, di Inggris pada abad pertengahan ilmu kedokteran sama sekali tidak berkembang. Masyarakat hanya mengandalkan para dukun dan yang terparah adalah tukang cukur keliling. Kondisi ini tidak membawa Rob Cole kecil putus asa. Setelah ikut seorang tukang cukur keliling hingga remaja, akhirnya Rob pun memutuskan untuk belajar ke negeri Isfahan, Persia yang pada zaman itu menjadi pusat berkembangnya ilmu kedokteran atau pengobatan modern. Seperti yang terlihat, ini adalah poster film The Physician. Kita masuk ke biografinya Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Al-Hasan Ibn Ali Ibn Sina. Ia dilahirkan di desa As-Sanah pada 370 Hijriah. Ayahnya berasal dari kota Balak, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nuh ibn Mansur. Di kota ini, ayahnya menikahi Satarah dan mendapat 3 orang anak, Ali, Husain atau dirinya Ibn Sina, dan Muhammad. Ia mempunyai ingatan dan kecerdasan yang luar biasa sehingga dalam usia 10 tahun telah mampu menghafal Al-Quran, sebagian besar sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles setelah dibacanya 40 kali. Kendati pun ia belum memahaminya sampai mempunyai ulasan Al-Farabi. Pada usia 18 tahun, ia telah berprofesi di berbagai bidang, guru, penyair, filsuf, pengarang, dan seorang dokter termasyhur sehingga diundang untuk mengobati Sultan Samanid di Bukhara. Nuh ibn Mansur, keberhasilannya tersebut merupakan perintis hubungan baiknya dengan Sultan, sehingga ia diberi kesempatan untuk menelaah buku-buku yang tersimpan di perpustakaan Sultan. Dengan daya ingatnya yang luar biasa, Ibnu Sina dapat menghafal sebagian isi buku-buku tersebut. Hal itu menjadi modalnya untuk menulis buku pertamanya tentang psikologi menurut metode Aristoteles dan dipersembahkan untuk Sultan Nuh ibn Mansur. Buku itu berjudul Hadiyah al-Rais ila al-Amir. Pada akhirnya hayatnya ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan dan meninggal di Hamazan pada 428 Hijriah atau 1037 Masehi dalam usia 57 tahun. Diceritakan penyakit perut mah yang membawa kematian sebagai dampak dari kerja kerasnya untuk urusan negara dan ilmu pengetahuan. Karangan-karangan Ibnu Sina. 1. Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting yang tersebar dari Ibnu Sina.
dan terdiri 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang tersebar di berbagai perpustakaan di barat dan timur. Kedua, Al-Najat, Latinnya Salus Penyelamat, ringkasan dari Al-Shifa dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanun dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Filsafat Ibn Sina. Dia mengklarifikasikan menjadi 2, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. 1. Wajib al-wujud. Esensi yang mesti mempunyai wujud. Di sini esensi tidak dapat dipisahkan dari wujud. Keduanya sama dan satu. Esensi ini tidak dimulai dari tidak ada, kemudian berwujud, tetapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. 2. Mungkin al-wujud. Esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh juga tidak berwujud. Dengan istilah lain, jika diandaikan tidak ada atau diandaikan ada, maka tidak mustahil, yakni boleh ada, boleh juga tidak ada. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bila ada salah pengucapkan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.